Ya, hampir seluruh umat muslim di dunia ini saat ini sedang merayakan sukacita menyambut bulan suci Ramadan dan juga memasuki bulan suci Ramadan. Namun berbeda dengan warga Gaza Palestina yang tidak bisa merasakan kenikmatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan bentuk kepedulian dari Majelis Ulama Indonesia terhadap warga Palestina, ini juga ada himbauan untuk tidak menggunakan produk-produk Israel maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bukan karena produknya haram, tapi karena hasil penjualan ini yang digunakan untuk hal-hal seperti genosida yang terjadi di Palestina. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Umat muslim di dunia kini sedang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan tersebut disambut dengan penuh sukacita dengan kemeriahan dan kekhusyukan ibadah. Namun sukacita menyambut bulan Ramadan tak bisa dirasakan umat muslim di Palestina. Suasana perang terus menghantui di berbagai wilayah di Gaza, Palestina. Hingga Minggu malam waktu setempat saja, jumlah korban tewas akibat serangan Zionis Israel telah melampaui 31.000 orang. Ramadan kali ini begitu terasa menyedihkan bagi mereka. Tak hanya harus bertahan hidup di tengah reruntuhan bangunan dan tempat tinggal mereka yang luluh lantak, warga Palestina juga kini mengalami krisis kesehatan dan air bersih. Perang juga membuat sejumlah barang dan kebutuhan langka dan mahal. Ekonomi masyarakat Palestina yang anjlok membuat mereka tak mampu membeli kebutuhan hidup. Suasana pasar pun terasa suram. Sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan sesama Muslim, Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan umat Islam di Indonesia untuk tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Seruan MUI yang tertuang dalam irsyadat bertajuk Ramadan Bersama Palestina, Ramadan Membasuh Luka Palestina itu menjadi bentuk kepedulian atas perjuangan rakyat Palestina. Lantas, bagaimanakah MUI mengaplikasikan seruan tersebut di lapangan? Bagaimana pula tanggapan pengusaha atas seruan MUI agar umat Islam tak menggunakan produk terafiliasi Israel? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan segera membahas hal ini. Di studio sudah hadir, alhamdulillah. Ini ada dua orang narasumber kita. Pertama ada Pak Muhammad Ziyad. Beliau ini adalah Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga dari Asosiasi Kalangan Pengusaha ada Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, saya mau ke Pak Ziyad dulu dari MUI. Ini kan sebagai bentuk kepedulian dari MUI juga dan juga masyarakat Indonesia dihimbau untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi maupun produk Israel. Sebenarnya bentuknya seperti apakah? Boykotnya seperti apa dan juga implementasi seperti apa? Karena memang sempat beredar juga list produk-produk yang dikeluarkan MUI. Apakah itu memang benar adanya atau seperti apa? Ya, jadi Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan para ulama punya kewajiban moral keagamaan dalam hal ini adalah melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina, yang ditimbulkan diakibatkan oleh agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel. Karena itulah kemudian muncul kesadaran bahwa ini bagaimana caranya untuk bisa menekan Israel supaya ia mengurangi kemudian bisa meniadakan apa yang dilakukan terhadap Palestina. Ternyata melalui tekanan politik tidak mempan, diplomasi tidak mempan. Maka tingkatan yang paling rendah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan mengedukasi dan penyadaran pada umat untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Israel atau produk-produk yang terafiliasi terhadap gerakan Israel dalam kaitannya dengan melakukan genosida atau agresi yang ada di Palestina. Nah, salah satunya adalah ini di bulan Ramadan jangan sampai kita mengkonsumsi, kita makan, kemudian ternyata yang kita makan ini memang zatnya halal. Tetapi ternyata ini adalah yang diproduksi oleh Israel atau diproduksi yang terafiliasi memberikan dukungan terhadap pendanaan kepada Israel. Direct gitu langsung. Iya, terkait dengan nama-nama produk, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah dan tidak punya kewenangan untuk merilis nama-nama atau produk-produk
yang kemudian dinyatakan ini produk Israel, ini produk yang terafiliasi dengan Israel, itu adalah kewenangan negara. Saya kira dalam konteks ini yang kemudian bisa menjelaskan. Jadi himbauan yang diberikan kepada MUI, tapi kembali lagi kepada masyarakat mau tetap mengikuti MUI untuk tidak menggunakan produk-produk, atau ya udah kembali lagi kepada masyarakat, begitu ya Pak? Tidak ada dalam arti tidak ada yang mengikat gitu. Yang mengikat ya. Ya. Jadi kaitannya ini kan seruan boikot ini kan implementasi dari Fatwa nomor 83 tahun 23. Fatwa itu sesungguhnya judulnya itu akan mendukung gerakan kemerdekaan Palestina. Lah, karena di dalamnya ada Israel yang melakukan itu, maka kemudian muncul pada poin yang berikutnya adalah tentang haramnya memberikan dukungan kepada Israel atau juga pihak-pihak yang terafiliasi dengan dukungan pada Israel. Lah, maka kemudian terkait dengan fatwa itu adalah ilzam syar'i, adalah mengikat. Dalam hal ini adalah mengikat kepada umat Islam. Ya. Karena Majelis Ulama mendapatkan pertanyaan ini bagaimana ini dalam kaitan ini, maka kemudian kewajiban dalam konteks untuk itu. Yang kedua adalah ketika apapun gerakannya, bentuknya, kemudian memberikan dukungan kepada Israel, ini adalah masuk dalam kategori wilayah i'anatul ma'siyah. Karena itulah setiap tindakan yang mengarah kepada i'anatul ma'siyah, dukungan ini, makanya adanya kemudian menimbulkan adanya keharaman, maka kemudian fatwa itu dikeluarkanlah. Boikot dalam konteks Ramadan ini karena Majelis Ulama Indonesia punya program, yaitu melakukan penggalangan donasi dari kaum muslimin Indonesia, dan kemudian dalam rangka membasuh luka Palestina bekerja sama dengan Basnas, maka kemudian melakukan seruan terhadap produk boikot produk Israel dalam konteks ini. Sebelum saya ke Pak Haryadi sedikit nih mungkin Pak, biar lurus lah informasi dan juga umat ini juga tidak bingung begitu Pak Ziyad, dalam artian begini. Kita memang prihatin, sedih bahkan melihat setiap harinya itu ada saja masyarakat Gaza Palestina, khususnya umat muslim yang gugur akibat Zionis Israel ini. Tapi di satu sisi juga kita, saudara-saudara kita, orang yang tidak jauh dari kita juga membutuhkan peningkatan roda perekonomian. Dalam artian kalau misalnya memang kita mengindahkan atau menjalankan surat fatwa tersebut, tentu kan dampaknya kan bisa kepada, nanti mungkin Pak Haryadi bisa menjelaskan, berkurangnya tenaga kerja kita juga karena memang melemahnya perekonomian dan lain sebagainya. Gimana MUI memposisikan dalam hal ini? Ya, MUI juga membaca tentang kondisi semacam itu, tetapi dalam kaitan ini kan MUI tidak menyebutkan produk. MUI hanya menyatakan produk-produk langsung Israel atau produk-produk yang terafiliasi mendukung terhadap yang dilakukan oleh Israel terhadap serangan pada bangsa Palestina ini. Karena mendukung kemerdekaan Palestina itu adalah kewajiban. Pertama, kewajiban keagamaan, karena itu menyangkut wilayah ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban konstitusi. Ini yang saya kira bangsa Indonesia harus memahami bahwa ketika Majelis Ulama Indonesia ini adalah panggilan konstitusi juga gitu loh, untuk menyatakan bahwa segala penjajahan di muka bumi maka harus dihapuskan. Iya, konteks ini adalah dalam kaitan ini. Lah, apa yang dilakukan seruan selama ini, kekuatan politik, kekuatan diplomasi ternyata tidak mampu. Maka kemudian yang dilakukan adalah mengurangi pasokan dana, dalam hal ini adalah produk-produk Israel itu yang dilakukan. Lah, bagaimana cara melihat produk-produk itu? Di seruan itu juga disampaikan bahwa masyarakat punya kesadaran sendiri untuk bisa mencari informasi yang valid terkait dengan mana-mana produk yang jelas-jelas ini adalah produk Israel dan produk-produk yang terafiliasi memberikan dukungan pada Israel. Nah itu dia, sejalan dengan pertanyaan tersebut Pak Haryadi, saya ke Anda Pak dari kalangan pengusaha sendiri. Sebetulnya Pak yang dikatakan terafiliasi dengan Israel, saya yakin Pak Haryadi juga sudah membahas ini ya di teman-teman asosiasi, bahkan juga paham sekali bahwa alur pendapatan mereka itu apakah benar langsung ansih masuk ke atau mendukung Israel gitu loh Pak Haryadi? Ya, pertama mungkin kami ingin menyampaikan bahwa saya rasa semua masyarakat pengusaha kita sama dengan MUI ya, pasti kita juga mengutuk lah namanya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida pasti kita akan mengutuk, dan itu posisi kita sudah jelas. Nah, mengenai keadaan di lapangan tadi Pak Ziyad menyampaikan bahwa sebetulnya MUI nggak apa juga mengeluarkan listnya kan, diserahkan kepada masing-masing individu masyarakat untuk melihat ya, proses. Nah, yang terjadi di lapangan itu memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini dengan mengeluarkan suatu list. Nah, pada saat mengeluarkan list inilah kemudian menjadi masalah besar di kalangan
dunia retail. pengusaha dan juga tenaga kerjaan juga. tenaga kerja. Nah, ini problem karena menurut apa yang kami pantau ya sejak serangan Israel terhadap Gaza Oktober itu lalu. sudah kalau di consumer good ya FMCG itu turunnya dan juga kosmetik turun antara Pak? 10 sampai 30% turun. Nah, di sektor saya, di sektor hotel dan restoran, khususnya restoran, itu turunnya antara 25% sampai 70%, tergantung lokasinya. Nah, ini yang kemudian menjadikan juga masalah yang sangat serius, di mana per Desember kemarin sudah kita record ada 1.000 orang karyawan yang terpaksa di PHK karena memang turunnya sangat luar biasa drop. Tadi, Pak. Iya. Nah, tadi pertanyaan Mas Arief tadi mengenai alurnya. Jadi semua perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yang sudah kami konfirmasi itu semuanya menyatakan bahwa mereka tidak ikut dalam masalah politik, geopolitik ini mereka nggak ikut. Ya. Dan kalaupun dalam tanda petik ya ada pemberitaan yang mengarah ke sana, pemegang lisensinya di Indonesia atau franchisee-nya itu jelas pasti akan marah karena mereka udah berinvestasi banyak. Kalau sampai head office-nya macam-macam mereka akan komplain berat karena dari perputaran bisnis yang menggunakan lisensi ini yang diambil oleh franchisernya atau si pemegang lisensi itu kira-kira antara bervariasi Mas ya, tapi kurang lebih antara 5 sampai 10%. Kurang lebih ya, itu seperti itu. Nah, jadi yang terbesar perputaran itu ada di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang kita ingin luruskan bahwa jangan sampai nanti gerakan kita untuk mengkategorikan terafiliasi, terutama yang terafiliasi ini tidak kita hati-hati sehingga malah merugikan masyarakat kita Tapi sendiri. 5-10% yang kepada franchisee-nya itu atau head office-nya itu sudah jelaskah akan digunakan untuk apa? Karena bisa jadi bola liar juga nanti di masyarakat. 5-10% bisa digunakan untuk kalau yang pendanaan. tadi yang saya sampaikan kan kita menyampaikan konfirmasi kan. Iya. Kalian itu apakah memang mendukung Ya, tolonglah Israel? jelaskan kan begitu. Nah, mereka memberikan beberapa dari mereka udah mengeluarkan surat bahwa mereka nggak ada kaitannya dengan itu karena bisa dibayangkan bahwa ini adalah korporasi hanya orang bodoh yang mau mengorbankan korporasi globalnya seperti untuk melakukan hal seperti itu ya. Dan mereka semua apalagi yang terkait dengan di bisnis makanan minuman Mas, itu konsumen muslim itu besar sekali gitu loh. Dan mereka ini tumbuh. Tadi sebelum on air saya ngobrol sama Pak Ziyad. Jadi masalah yang untuk konsumsi halal tersertifikasi itu naik tinggi. Jadi hanya perusahaan yang bodoh yang mau main-main terhadap ini. Jadi itu perlu kami luruskan itu. Nah, ada hal lain juga nih Mas Arief, Mbak Rati. Jadi ini persaingan dagang juga sih. Jadi kami juga melihat karena kita monitor kenapa kok ini konsisten terus dia boykot. Jadi kita ini juga perlu kita antisipasi bahwa ada juga pemain lokal yang memanfaatkan bukan spekulan Mas, hajar saingannya gitu. Jadi kita terus ini apa sih ini buzzer-buzzernya gitu ya. Seperti Pak Haryadi bilang 1.000 orang tuh sudah di rumah kan gitu. Iya, jadi ada yang memanfaatkan juga dalam kaitan persaingan. Nah, ini juga perlu kita lihat secara bijak juga gitu Mas ya. Baik, nanti kita mendengarkan juga ya tanggapan dari Pak Ziyad terhadap komentar dari pelaku usaha seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.